Pelecehan seksual ternyata tidak ditemukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Ibu P ini karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan. Jadi bukan dasarnya karena pelakunya sudah meninggal kemudian SP3 atau apa, bukan, tetapi karena kasus ini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Oke, kalau kita lihat pemirsa, memang perkembangan kronologi hingga cerita dari awal hingga akhir ini terus berubah-ubah. Kalau kita lihat laporan awal mengenai pelecehan seksual ini kita tahu terjadi di rumah Widya Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta. Kemudian keterangan baru-baru ini justru Ferdi Sambo mengakui adanya tindakan melukai harkat dan martabat ini terjadi di Magelang. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan oleh publik, mengapa kemudian skenario ini justru berubah-ubah hingga kini, di mana kemudian penyelidikan dari pihak kepolisian hingga tahap penyidikan ini. Banyak pihak memang mempertanyakan, kalau kejadiannya di Magelang sudah dipergoki langsung oleh Ferdi Sambo, kenapa masih dibiarkan? Iring-iringan mobil, baik yang membawa Brigadir Yosua maupun Putri Chandrawati, berjam-jam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, dan eksekusinya terjadi di Jakarta. Memang tidak dibuka secara transparan apa sebenarnya gelar perkara yang terjadi di rumah Ferdi Sambo di Magelang, ya Maria. Dan juga apa yang juga terjadi di Magelang, yang karena informasinya itu yang kemudian memicu Ferdi Sambo untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Ini kemudian dinantikan oleh publik pengungkapannya oleh pihak kepolisian. Skenario sudah berubah total. Bahkan yang terbaru ada tim advokat pembela hukum dan keadilan yang melaporkan dugaan suap yang dilakukan oleh lingkaran Irjen Ferdi Sambo terhadap LPSK. Anda mungkin ingat beberapa waktu yang lalu ketika 2 amplop warna coklat, meskipun isinya belum dibuka sama sekali, tapi ada indikasi bahwa itu bentuk sogokan LPSK agar kasus ini tidak ditindaklanjuti. Iya, tetapi kalau kita lihat juga paling tidak juru bicara KPK ini juga sempat menyatakan mengaku telah menerima laporan dari tampak tersebut dan juga akan menindaklanjuti dengan melakukan proses verifikasi. Karena kalau kita lihat ini sempat diungkapkan secara langsung oleh LPSK, dan walaupun memang kalau kita lihat LPSK belum membuka sama sekali amplop tersebut, jadi memang belum diketahui secara pasti isunya apa. DPR pun kemudian juga menjawab hal yang sama, karena paling tidak beredar juga ada informasi yang kemudian ditujukan juga kepada DPR dengan isu yang sama, ya, ada suap yang menuju ke wilayah Sedayak untuk kemudian menutupi hal ini. Bahkan baru-baru ini dari kuasa hukum Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, yang belak-belakan menyatakan ada 4 rekening milik Yosua masih aktif. Pada 8 Juli Brigadir Yosua sudah meninggal dunia, tapi sampai sekarang kabarnya ada transaksi keluar masuk di rekening tersebut yang entah aliran dana ini untuk siapa dan tujuannya buat apa. Ini update terbaru, nanti kita langsung tanyakan saja kepada kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin